banyak sekali riset-riset yang sebetulnya sudah diproduksi tetapi pemanfaatannya kurang maksimal. Di satu sisi kalangan universitas, terutama di tingkat lembaga riset baik di kampus maupun berbasis non-universitas, itu mereka punya banyak hasil yang luar biasa. Tapi kemudian demand terhadap dari pihak pengambil keputusan terhadap hasil mereka itu tidak terlalu kuat. Knowledge sector ini salah satu faktor dan mungkin indikator terpenting dari perkembangan masyarakat, khususnya dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan-keputusan publik yang menyangkut kehidupan orang banyak. Penelitian itu penting karena dengan penelitian kita bisa menemukan bukti-bukti di mana bukti-bukti ini bisa kita gunakan untuk membuat suatu kebijakan yang tepat, karena tanpa adanya bukti-bukti, kebijakan mungkin hanya dibuat berdasarkan intuisi atau pengetahuan yang ada atau bahkan coba-coba. Mestinya dalam pengembangan kebijakan itu ada serangkaian langkah-langkah termasuk penelitian untuk memastikan bahwa memang kebijakan yang dirancang ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seringkali penelitian kita, katakanlah peneliti-peneliti yang mempunyai program yang bagus-bagus itu, tidak berhasil membunyikan hasil penelitian yang secara simpel bisa dipakai untuk kebijakan. Seringkali di universitas-universitas ya, yang kalau saya boleh sebut misalnya universitas-universitas ternama di Indonesia, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, lalu kemudian lembaga-lembaga penelitian, itu seringkali mengadakan penelitian yang sangat bagus, sangat tebal, mungkin sangat elaborate untuk menjelaskan, tapi tidak cukup bisa dibunyikan. Katakanlah belum terjadi koneksi yang memadai antara yang melakukan penelitian dengan yang membuat kebijakan, gitu ya, membuat kebijakan. Nah, ini satu proses yang sangat panjang. Di satu sisi kita sudah punya perangkat hukum yang mengatur bahwa setiap kebijakan yang dilahirkan itu harus ada naskah akademik, di mana naskah akademik itu adalah berisi berisi paparan ilmiah, paparan yang berbasis kepada fakta, kepada data tentang apa yang akan diatur. Setelah satu penelitian selesai dilakukan, tidak cukup hanya dengan menulis laporan-laporan ilmiah yang tebal dan mungkin sulit untuk dibaca. Laporan-laporan itu perlu diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk publikasi yang mudah diakses oleh para pembuat kebijakan dan masyarakat secara umum. Kita mulai juga melakukan hal-hal yang lebih mudah dibaca seperti infografis, policy brief. Tapi kami melihat itu prasyarat, tapi yang lebih efektif buat kami adalah apa yang kita sebut dengan mungkin ini seri diskusi kebijakan, artinya duduk bersama secara rutin mendiskusikan hal-hal tersebut dengan pembuat kebijakan yang menjadi kunci-kunci aktor utama. One of the ideas of this program is to say, how can you turn the tables? How do we get much more priority given to the research that's done by Indonesian researchers in their institutions? Saya kira inisiatif yang sangat bagus dari KAISI adalah dia melihat ada potensi-potensi baru. Ada lembaga seperti KPPOD, ada lembaga lain yang juga punya potensi, tetapi hari ini dia karena dengan segala keterbatasan sumber daya manusia ataupun juga sumber daya finansial, itu belum mampu menunjukkan suatu kualitas yang benar-benar prima atau benar-benar bagus seperti yang diharapkan. Ini akan menghasilkan langkah-langkah nyata ke depannya untuk meningkatkan perkembangan dunia penelitian di Indonesia.
tentu sebagai networking di antara organisasi ataupun institusi dan siapa saja yang bekerja dan tertarik pada knowledge sector ini untuk bersama-sama gitu ya, merging interest dan juga kemampuan masing-masing supaya knowledge sector ini semakin berkembang di Indonesia. Yang saya harapkan adalah kita bisa mengeset nada positif itu, bahwa ke depan itu dunia riset di Indonesia sangat punya peluang untuk berkontribusi lebih terhadap pembangunan kita gitu. Jadi bahwa kita nggak hanya bicara soal challenge-nya seperti apa, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk membuat bahwa kita itu riset itu mempunyai kontribusi yang lebih besar untuk pembangunan atau kebijakan seperti itu.